Kalau 6 syarat, 6 apa 5 syarat, dan ada syarat-syarat ya, untuk dapat ilmu itu ada syarat-syaratnya, gak gampang. Kita datang kemari ke majelis belum tentu dapat ilmu. Ya, kalau syaratnya nggak ada nggak dapat ilmu. Yang ngomong bukan anak, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau bilang ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan ilmu itu ada syarat-syaratnya. Jangan kira orang datang ke pengajian, ke majelis ilmu, udah dengerin ilmu, pulang bawa ilmu, belum tentu. Pulang bawa ilmu belum tentu. Kalau syaratnya ente nggak ada, ya, jangan harap ente dapat pulang bawa ilmu. Apa syarat yang pertama? Ya sabri, sabar. Dalam hal untuk ilmu harus sabar, nggak bisa instan. Orang tuh pengen pinter, nggak bisa pun pinter nggak bisa. Jadi pinter nggak bisa, harus pakai proses. Ente lahir dari bayi apa langsung gede? Hah? Nggak kan? Dari bayi apa langsung makan nasi? Nggak kan? Ada gak orang baru lahir langsung makan jengkol? Ada gak? Nggak ada. Harus proses. Kecuali baik Hasan lahir langsung vaksin gitu. Vaksin. Hasan lahir langsung pelojor. Pak vaksin gitu. Dia bayi gaib. Mulai dia lahir di dalam kubur. Ya, Hasan berada dalam kubur. Tidak ada. Itu seorang itu untuk ilmu harus sabar, harus Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau itu butuh 40 tahun dalam kesabarannya. Beliau belajar kepada salah seorang syekh, pada salah seorang guru. Beliau belajar hampir 40 tahun. Beliau belajar, tetap beliau nggak paham apa yang dijelaskan oleh gurunya Imam Ibnu Hajar, maka dinamain anak batu. Ibnul Hajar itu gelarnya, nama asli siapa yang lupa itu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau masya Allah sekarang jadi ulama besar, pengarang kitab-kitab besar. Sabar beliau 40 tahun menanti daripada ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Kalau gurunya menjelasin, dia dengerin, beliau catat. Nggak kayak ente, dengerin, catat gak kagak, rekam. Karena dibilang yang rekam yang pintar handphonenya, orangnya tetap bongok. Sana. Iya, orang di sini doang rekam, di rumah sih wallah alam tuh denger atau kagak. Ya ini sih husnuzon aja, emang gak bakalan dengerin. Nanti dalam kejahilan itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau tuh teman-teman udah pada jadi semua, udah pada jadi ulama, udah pada ngajar kesana kemari, dia masih belajar abatasa. Beliau sabar. Suatu ketika beliau merenung, beliau berpikir. Dalam renungan beliau lihat tuh ada batu besar, ketetesan air. Beliau perhatiin. Itu batu kena tetesan air, lama-lama itu batu jadi bolong. Batu jadi apa itu? Bolong. Batu keras, benda paling keras dalam dunia, bukan baja. Batu. Makanya nggak ada orang tuh kalau seandainya ada anak tuh Bandung nggak ada kata pala baja lu, nggak ada. Katanya apa? Nah ada anak Bandung susah dibilangin, apa bilangnya? Pala batu lu. Ya. Benda paling keras batu, nggak ada orang pala baja lu, nggak ada. Batu itu jajal bakar dengan suhu berapa derajat Celcius gak bakal bisa lumer. Baja bisa lumer, batu gak bisa. Itu batu benda paling keras dalam dunia bisa lapuk dengan tetesan. Lo berpikir batu yang keras bisa lapuk dengan tetesan-tetesan, gimana hatiku gak bisa lunak dengan ilmunya Allah. Dia pulang pelajaran dari tetesan-tetesan air dari batu itu. Beliau pulang, beliau renungin, beliau ambil kitabnya, hafalin, jadi. Sabar 40 tahun. Ente gue ngaji kitab kecil mulu, kitab tebal. Yang tebal andok setan. Lagu-lagu kitab tebal. Enak mau ngaji suruh kitab tebal-tebal. Martabak yang tebal.
Tapi segini aja betul lo paham yang tebal-tebal ini lo nggak beli. Harus sabar. Namanya belajar harus sabar gitu. Ku bingung, ku ngaji dia nggak bisa tuh. Ya, karena orang gitu tuh. Ya, ngaji bilang ngaji dimanapun sama. Mau di Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C sama. Tergantung entenya. Punya gak kemauan belajar? Punya gak kemauan belajar? Kalau ente punya kemauan belajar, insya Allah pinter. Gue ngaji di sana nggak bisa, nggak ngerti. Dari entenya nggak punya kemauan buat murojaah, buat mutolaah, buat ngulang-ulang pelajaran yang dapat daripada guru-guru yang tertutup ilmunya. Gitu. Kenapa? Karena itu datang duduk ngobrol, kemek cabut. Itulah qiraah wala kitabah. Gitu. Baca kagak lah, nulis kagak. Gitu. Akhirnya nggak pinter. Itu 10 tahun itu udah begitu tuh nggak bakal itu pinter. Ya harus sabar, nyatet udah, baca udah, hifzan udah, diapalin udah, kok nggak paham, sabar. Gue berhenti ngaji dia dengan dia, kok nggak bisa, lo bodoh terus akhirnya. Ulama bilang siapa orang yang nggak sabar dalam letihnya nuntut ilmu, dia akan merasakan kebodohan seumur hidup. Harus sabar. Syarat pertama harus sabar. Kedua, bijiddin wa mujtahid. Harus semangat. Jangan gelar ngaji lemes. Kalau apa nih? Ngaji lagi. Gak ada gairahnya. Gak ada semangat. Harus semangat. Kenapa? Tuh, karena dia butuh ilmu. Ilmu nggak butuh kita yang butuh ilmu. Pun sebaliknya, anda nggak butuh ente. Itu, dia yang butuh anda. Begitu. Aku pindah ngaji sana, fatal. Itu, anda nggak butuh murid. Banyak murid pusing. Ntar anda ditanya, kita ngaji siapa? Tak tujuh. Lu murid ente? Enggak. Bukan tetap kan ngaji ente, enggak. Lu nggak bayar tetap. Menurut anda nggak ada yang jelek-jelek ya Allah, bertecak cakep ya Allah. Itu yang miring-miring, itu yang miring pemurtaan ya Allah bertias. Menurut anda nggak ada yang jelek-jelek ya Allah. Menurut anda keren-keren. Gitu. Ya, harus semangat, harus sungguh-sungguh. Namanya belajar harus sungguh-sungguh, harus punya semangat. Kalau itu nggak ada kesungguhan dalam belajar, mana semangat di sini datang ke pengajian rajin, pulang di rumah juga rajin. Itu, ya. Belajar yang rajin. Datang ke pengajian rajin, pulang ke rumah itu apalin lagi. Itu namanya sungguh-sungguh. Itu gitu nggak? Begitu nggak? Hah? Begitu nggak? Gimana mau ngulang? Lo kita gak punya. Apaan yang mau lo ulang? Apaan mau dibaca lagi? Lah kitab kagak ada. Yang megang aneh kitabnya. Yang pintar siapa pintar? Lah aneh sendiri yang pintar. Yang baca aneh, yang artiin siapa? Ngertiin aneh, yang jelasin aneh, yang pintar siapa? Aneh sendiri, itu kagak. Itu gak punya pegangan, gak punya kitab. Itu. Karena afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu, ya, lenyapnya ilmu, rusaknya ilmu an-nisyan. Dengan sebab lupa. Dengan sebab lupa. Itu penyakit ilmu. Okay. Jadi syarat tuntut ilmu harus sabar, harus sungguh-sungguh. 3, bi'irsyadil ustad. Bi'irsyadil ustad. Ada petunjuk guru, ada yang ngejelasin, ada ngebayan. Tuh, oke. Okay. Itu cuma punya satu syarat. Ada yang jelasin, cuma punya satu. Pertama nggak punya. Kedua nggak punya, ketiga kita punya tuh, ya, terus bukan datang nggak punya itu, oke, dengan irsyadul ustad, dengan petunjuk guru,
Jadi kalau kita belajar harus pakai guru. Karena Imam Malik beliau bilang dalam satu gaulnya, man ta'lamal ilma bila syekh fa syekhu syaitan. Siapa orang yang belajar ilmu tanpa guru, gurunya setan. Tuh, ada disuruh pulang tuh. Malam Jumat. Kode alam. Kode alam. Bukan anak cinta mentian gak pulang. Mentaran pulang. Kamu keren nginep sini. Ogah banyak nyamuk. Ini belum agak pukul gatal-gatal. Nyamuk tuh perawan nih. Temen selangkangan. Tawa lu. Paham kagak tawa. Dengan petunjuk guru. Ngaji harus pakai guru. Gimana? Tat, mau kalau pakai YouTube? Iya deh. Tadi itu kalau tanya Allah gimana? Tanya Allah gimana? Siapa guru ente? YouTube. Gitu. Ane sih gampang. Kalau ane nggak bisa tanya, ane nggak ngerti, ane tinggal cek. Tuh, kurang lagi, buru-buru. Gimana urusan ini? Udah deh. Pulang berkode tuh. Ane sih gampang. Kalau ane nggak paham, ane nggak ngerti, ane tinggal ketik melalui Mbak Google. Iya deh. Udah Google bikinan siapa? Bikinan orang. Yakin bikin orang Islam? Yakin bikin orang Islam? Yang percaya mau Google. Ketimbang Google yang jelasin, mending bias. Sesatnya jelas. Nerakanya jelas nanti udah. Ketimbang Google nanti ngaji dibodohin Google. Ngapain ada Google? Orang sekarang kan mau instan. Gue sih, gue nggak perlu datang ke majelis. Gue nggak perlu datang ke majelis. Nggak perlu dengerin ceramah ke masjid-masjid. Tinggal setel TV, dengerin tuh kuliah subuh, dengerin tuh nasihat-nasihat. Ya lu dengerin deh sono deh. Ya lu pakai tuh amalan itu. Ya, ketika salah itu menyalahin siapa? Kalau yang dijelasin bener sama tuh ustaz, sama tuh ustazah, yang jamaah gitu tuh. Ngopinya gitu. Itu udah mau dengerin dia. Silakan kalau mau dengerin. Gitu. Ketika ditanya malaikat, itu belajar sama siapa? Tapi itu tuh ya Allah tuh, yang jemaah gitu tuh. Yang jemaah. Itu mau jawab begitu. Jangan datang yang namanya belajar, ya harus muwajahah. Harus tatap muka antara kita sama guru kita harus tatap muka. Ketemu langsung.